Hai Biotenmates, hari ini saya lagi ada di Laboratorium Genetika dan Pemuliaan untuk melakukan penelitian. Jadi hari ini kita akan melakukan isolasi, uji kuantitas dan kualitas DNA, serta PCR. Yuk ikuti keseruan kita. Kami akan melakukan kegiatan penelitian yang terdiri dari sterilisasi, ekstraksi dan isolasi DNA daun tebu, uji kuantitas dan kualitas DNA, PCR, dan uji kualitas PCR. Nah, sebelum melakukan penelitian, terdapat beberapa hal yang harus kita perhatikan. Salah satunya yaitu sterilisasi alat. Tujuannya untuk apa sih? Sterilisasi alat dilakukan untuk memastikan agar alat tersebut terbebas dari kontaminan, agar hasil penelitian kita menjadi akurat. Setelah alat steril, hal yang kita lakukan yaitu isolasi genom. Isolasi genom tanaman tebu dilakukan menggunakan metode kit dengan gene extraction kit. Proses ini terbagi menjadi 5 langkah utama, yang meliputi disosiasi dan penghancuran jaringan, pelisisan, pengikatan DNA, washing, dan elusi DNA. Disosiasi atau penghancuran jaringan dimulai dengan menimbang sampel daun tebu sebesar 100 gram tanpa bagian tulang daun menggunakan timbangan analitik. Kemudian, potongan daun ditempatkan di dalam mortar dan ditambahkan nitrogen cair sampai dengan daun terendam. Sampel daun kemudian digerus dengan menggunakan pistil sampai dengan menjadi bubuk halus dan dipindahkan ke mikrotub 1,5 ml menggunakan spatula. Langkah berikutnya yaitu pelisisan sel dengan menggunakan beberapa larutan buffer. Setelah melakukan pelisisan sel, langkah berikutnya yaitu pengikatan DNA, washing, dan diakhiri dengan elusi DNA. Setelah isolasi DNA selesai, hal berikutnya yang harus kita lakukan yaitu melakukan uji kualitatif dan kuantitatif. Uji pertama yaitu uji kuantitatif DNA dilakukan setelah berhasil mengisolasi genom pada masing-masing sampel menggunakan alat nanodrop. DNA yang berkualitas baik memiliki konsentrasi DNA lebih dari 100 nanogram per mikroliter atau minimal 25 nanogram per mikroliter dan memiliki rasio absorbansi 260 per 280 antara 1,8 sampai dengan 2,0. Nilai tersebut menandakan bahwa DNA bebas dari kontaminan seperti polisakarida, protein, senyawa fenol, dan molekul RNA. Selanjutnya, uji kualitatif DNA genom dilakukan dengan teknik elektroforesis menggunakan gel agarose 0,8%. Isolasi DNA genom sampel tebu dikatakan berhasil dengan dikonfirmasi melalui munculnya pita band-band DNA pada gel elektroforesis yang memiliki ukuran genomik yang cukup besar, yaitu melebihi 10 megabase. Setelah isolasi DNA daun tebu dinyatakan berhasil, langkah berikutnya yaitu amplifikasi 3 gen menggunakan PCR. 3 gen tersebut terdiri dari gen tRNK, RBCL, dan ITS. Nah, PCR ini terdiri dari 4 tahapan, yaitu dilusi primer, pembuatan stok kerja primer, pembuatan premix, dan proses PCR. Amplifikasi dilakukan dengan mesin PCR BioLine dengan meletakkan tub PCR di dalamnya. Kemudian mengatur protokol menggunakan rincian suhu dan waktu yang optimal terhadap masing-masing gen. Hasil amplifikasi diuji secara kualitatif menggunakan teknik elektroforesis pada gel agarose 1% yang dijalankan pada tegangan 100 volt selama 30 menit. Gen tRNK berhasil diamplifikasi jika pada hasil visualisasi menggunakan gel dock muncul pita-pita DNA pada ukuran 250 hingga 253 base pair. Nah, sedangkan pada ITS muncul pita DNA pada ukuran 679 base pair dan pada RBCL 1430 base pair. Selain itu, indikator keberhasilan amplifikasi ditunjukkan dengan tidak adanya smear DNA. Smear DNA menunjukkan adanya kontaminasi polisakarida, fenol, RNA protein, dan dapat juga disebabkan